Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Rusdan Sitaib dengan NIM 19660095 ingin mempresentasikan hasil desain Islamic Boarding School di lahan berkontur. Terdapat apa saja? Yang pertama ada perkenalan, yang kedua terdapat abstrak, tujuan proyek, kemudian ada studi kasus, perkenalan, isu tapak, latar belakang proyek, analisis site, studi literatur, respons site, kemudian terdapat konsep desain, terus terdapat konsep dasar, konsep tapak, konsep bentuk, dan tapak potongan. Yang pertama, pada dasarnya proyek ini dilatar belakangi dari kondisi pendidikan di Indonesia, terkhusus bagi daerah terpencil, terutama pada desa ataupun dusun yang kurang. Akan terdapatnya beberapa informasi dan pendidikan seperti halnya yang ada di kota-kota besar. Kemudian untuk daerah terpencil inilah yang memberikan kepada masyarakat sekitar kurang majunya pendidikan yang layak semestinya. Dan rata-rata tempat dari pendidikan yang terdapat di sana juga kurang memadai dan kurang maju, mulai dari segi desain, fasilitas, dan sebagainya. Kemudian untuk tujuan proyek selanjutnya dikarenakan Indonesia terkenal dengan negara yang memiliki lahan hijau yang sangat luas, yang artinya tidak menutup kemungkinan desain yang dihasilkan merupakan hasil dari adanya tempat yang ada. Maka dari itu diperlukan akan adanya hasil output sebuah pendidikan yang tidak meninggalkan alam dan bahkan menghormati alam. Namun tidak lupa memasukkan akulturasi modern di dalamnya demi kenyamanan para pengguna nantinya. Selanjutnya terdapat perkenalan. Lokasi site berada pada Jalan Raya Genderan, Desa Sukudadi, Kecamatan Wagir, Malang, Jawa Timur, Indonesia. Site merupakan di lereng kaki pegunungan yang artinya disekelilingi site merupakan masih alam pepohonan lepas. Dan site merupakan lahan berkontur dengan tingkat kemiringan kontur bervariasi dari mulai 5% sampai dengan 10% dengan terindikasi aman untuk dibangun bangunan. Kemudian tingkat kemiringan 10% sampai 15% dengan terindikasi cukup aman untuk dibangun bangunan. Dengan tingkat kemiringan 15% sampai dengan 20% terindikasi berisiko untuk dibangun. Yang artinya sebagian site adalah aman untuk dibangun dengan bentuk bangunan mengikuti alur kontur yang tersedia. Kemudian untuk isu tapak, pada existing tapak memiliki beberapa isu utama, yang diantaranya akses menuju tapak cenderung rusak. Kemudian yang kurang baik untuk dipakai umum oleh masyarakat. Kemudian jalan menuju tapak berkelok, yang artinya sangat kurang untuk dilewati kendaraan yang saling berpapasan. Dan lebar utama jalan pada tapak hanya 8 meter saja dengan lebar entrance menuju site sebesar 5-4 meter saja. Kemudian untuk isu tapak, beberapa isu pada tapak terletak pada akses utama jalan menuju ke site. Dari kurangnya jalan yang tidak memungkinkan untuk dilewati kendaraan besar seperti bus dan sebagainya. Kemudian terdapat gambaran bahwasanya akses menuju tapak sebesar 8 meter, kemudian entrance utama menuju tapak dan sebagainya. Bisa dilihat sebagai gambar berikut. Kemudian untuk latar belakang proyek, analisis site topografi, untuk slope kontur cenderung cembung, yakni ditandai oleh garis kontur di bagian dasar semakin rapat, dan pada bagian puncak semakin melebar. Kontur pada set memiliki garis kontur cukup rapat, sehingga sangat memerlukan pemilihan struktur dan peletakan oleh massa bangunan yang tepat. Berikut adalah model dari site yang akan dibangun dengan beberapa warna, yang diantaranya ada hijau, dengan kemiringan 5-10%, kemudian warna merah yang artinya 15-20%, dan warna oranye 10-15%, dan seterusnya. Kemudian untuk analisis site geologi, jenis tanah di Kabupaten Malang ada beberapa macam. Namun untuk pada site, jenis tanah cenderung gembur, yakni berjenis tanah regosol. Jenis tanah ini bersifat gembur di atas karena di sekitar area site merupakan perkebunan. Tanah ini juga bersifat keras di bawah dengan ciri paling mencolok berwarna hitam yang banyak ditemui di Pulau Jawa dan di sekitarnya. Kemudian terdapat analisis iklim, yang diantaranya ada average weather, average temperature, clouds, average monthly rainfall, humidity, wind direction. Untuk analisis site sunpad, dari adanya jalur lintasan matahari sebagai adaptasi kepekaan terhadap iklim tropis merupakan hal lumrah yang terjadi di negara Indonesia, khususnya pada lokasi site yang berada di Kabupaten Malang, Indonesia. Kemudian terdapat analisis berupa posisi matahari dan pembayangan pada pukul 7, pukul 12, dan pukul 5 sore. Untuk studi literatur sendiri dan studi presiden, saya mengambil studi presiden Pondok Pesantren Tazkiyah Malang dengan tagline menggunakan konsep Islam, hablum minallah, hablum minannas, dan hablum minalam.
dengan data proyek sebagai berikut, dengan konsep tapak menggunakan konsep tropis dan green building yang memanfaatkan potensi tapak sekitar sebagai wujud tanggung jawab serta rasa syukur menjadi manusia sebagai khalifah di muka bumi. Kemudian terdapat konsep fasad, material area base, konsep tata masa bangunan, dan konsep bentuk. Dan studi literatur, saya mengambil beberapa studi literatur yang diantaranya ruang fungsi belajar, studi ruang kelas, studi perabot ruang kelas, kemudian terdapat literatur koridor, serta studi perabot ruang lab. Untuk hasil desain yang nanti akan menjadi output pada akhirnya, rata-rata sebagian besar adalah hasil dari respon to site. Di antaranya dari respon to site terhadap rainfall, sun, kemudian terdapat topografi, wind, dan regulation, dan view and boundaries. Dari hasil respon to site dapat diaplikasikan kepada konsep yang pada akhirnya terdapat konsep dasar, yakni Modern Nature Boarding School, dengan dilatar belakangi dengan tampak yang akan dijadikan sebagai sekolah berasrama atau dapat juga disebut sebagai pesantren dengan memasukkan unsur-unsur modern di dalamnya yang menjadikan si pengguna dapat merasakan kenyamanan saat belajar dengan sistem boarding school. Dengan modern yang berarti sesuatu yang baru, nature adalah sesuatu yang berhubungan dengan alam, boarding school berarti sekolah dengan sistem asrama di dalamnya. Dapat disimpulkan bahwasanya sebagai sekolah berasrama yang disatu padukan dengan alam sekitar dan di dalamnya terdapat unsur modern yang menjadi aspek sistem keseluruhan pada sekolah. Dengan tagline Tolabul Ilmi wa Yata'alam, dengan prinsip desain, green architecture, respect terhadap alam dan lingkungan sekitar. Kemudian terdapat visualisasi dari hasil perancangan. Kemudian menuju ke konsep tapak, yang dimana konsep tapak terdiri dari penentuan akses utama, lapangan parkir utama, taman dan area hijau, kemudian vegetasi landscape, dan juga sirkulasi antar bangunan. Begitu juga dengan ruang, menunjukkan bahwasanya konsep bentuk dan ruang menghasilkan bangunan sekolah berbentuk sebagai berikut, kemudian bangunan asrama, bangunan masjid, dan bangunan kantin. Mungkin itu saja presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.